Aku wanita pekerja keras tapi aku hidup dengan sederhana, aku suka dengan ketenangan bukan kemewahan, aku tenang dan nyaman hidup sederhana. Sore itu terasa begitu hening. Udara dingin setelah hujan siang membuat aroma tanah basah tercium hingga ke ruang tamu. Aku baru saja selesai menyusun laporan keuangan dari kantorku, kantor yang kubangun dari nol, yang kucurahkan semua tenaga dan pikiranku. Suamiku, orang yang selama ini kusebut pasangan hidup, sedang kutunggu pulangnya. Sudah beberapa hari ia menghilang dengan alasan urusan kantor di luar kota. Aku sudah terbiasa dengan kebiasaannya itu, meski hatiku selalu penuh tanda tanya. Namun sore itu, ketukan keras di pintu depan membuatku terkejut. Aku menaruh berkas-berkas di meja, melangkah perlahan ke pintu. Begitu kubuka, mataku langsung membelalak. Di hadapanku berdiri suamiku, bersama seorang perempuan. Perempuan itu bukan orang asing bagiku. Wajahnya sangat kukenal, sekretaris di kantorku sendiri, orang yang kugaji, orang yang setiap hari kutemui di rapat, orang yang seharusnya menunduk hormat ketika bertemu dengan istri atasannya. Tapi kini ia berdiri di samping suamiku, dengan wajah tersenyum tipis penuh percaya diri, seolah ingin menunjukkan sesuatu. Aku sempat terpaku beberapa detik. Jantungku berdetak kencang, darahku seperti berhenti mengalir. Assalamualaikum. Suara suamiku terdengar datar, tanpa kelembutan sedikit pun. Aku tak langsung menjawab. Pandanganku bergantian menatap suamiku dan sekretaris itu. Hatiku berteriak, apa maksud semua ini? Mengapa mereka datang berdua? Boleh kami masuk? Tanya suamiku lagi. Aku menelan ludah, mencoba menegakkan tubuhku. Masuklah. Mereka melangkah ke ruang tamu dengan langkah mantap, bukan langkah orang yang merasa bersalah. Aku sendiri merasa tubuhku lemas, tapi aku menahan diri agar tidak menunjukkan kelemahanku di depan mereka. Suasana ruang tamu mendadak berubah tegang. Hening panjang menyelimuti. Aku duduk di kursi berhadapan dengan mereka. Perempuan itu duduk begitu anggun di samping suamiku, bukan seperti sekretaris yang biasanya sopan dan menjaga jarak. Kali ini ia menatapku lurus, dengan senyum samar yang seolah penuh kemenangan. Kenapa kamu datang bersamanya? Tanyaku akhirnya, suaraku serak menahan emosi. Suamiku saling pandang sebentar dengan perempuan itu, lalu menarik napas. Aku harus bicara jujur padamu. Tidak ada gunanya kami terus sembunyi-sembunyi. Selama ini kamu pasti merasa ada yang berbeda dariku, kan? Aku diam. Begini, ia melanjutkan, aku dan Olivia, kami sudah menikah. Menikah siri. Itu sudah sah secara agama. Seperti ada petir yang menyambar kepalaku. Kata-kata itu menghantamku begitu keras, seolah merobek jantungku. Aku hampir tak bisa bernapas. Menikah siri? Dengan sekretarisku sendiri? Aku menatap Olivia, dan benar saja, dia tersenyum penuh keyakinan, tanpa rasa malu sedikit pun. Ya, tambah Olivia dengan suara lembut namun menusuk, kami memang sudah menikah. Aku datang ke sini karena kami ingin bicara baik-baik. Kami ingin semuanya jelas. Aku merasakan tubuhku gemetar. Tanganku mengepal di atas pangkuan. Hanya Tuhan yang tahu betapa sulit aku menahan diri agar tidak langsung meledak. Jadi, selama ini, setiap kali kamu bilang keluar kota, sebenarnya bersama dia, suaraku bergetar. Suamiku menunduk sebentar, lalu mengangguk. Ya, aku tidak bisa terus menyembunyikan ini. Cepat atau lambat kamu pasti tahu. Aku tertawa miris, pahit, getir. Cepat atau lambat aku pasti tahu? Kamu pikir aku ini siapa? Boneka? Batu yang tidak punya hati? Olivia tiba-tiba memotong, kita tidak bermaksud menyakitimu, Bu. Kami hanya ingin jujur. Lagi pula, bukankah lebih baik kamu tahu langsung dari kami, bukan dari orang lain? Aku menoleh tajam padanya. Mataku menatapnya dengan kebencian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Kamu, sekretarisku. Kamu bekerja di bawah kantorku. Kamu makan dari gaji yang aku bayarkan. Dan sekarang kamu berani berdiri di depanku, mengaku sudah menikah dengan suamiku? Kau tidak punya rasa malu sedikit pun? Olivia terdiam, tapi tatapannya tidak gentar. Dia jelas merasa terlindungi oleh suamiku. Suamiku menghela napas panjang, seakan lelah dengan perdebatan. Aku tahu ini berat bagimu.
Tapi ini sudah terjadi. Kami tidak mungkin mundur lagi. Aku ingin kamu menerimanya. Aku nyaris tertawa terbahak mendengar kalimat itu. Menerimanya? Mereka datang dengan wajah tanpa dosa, lalu memintaku menerima kenyataan bahwa suamiku telah menikahi sekretarisku secara siri. Dunia seakan jungkir balik. Aku menatap wajah suamiku lekat-lekat. Dulu wajah itu adalah wajah yang kucintai, yang kujaga, yang kuberi segalanya. Kini wajah itu hanya terlihat asing, penuh pengkhianatan. Kenapa kamu tega melakukan ini? Tanyaku lirih. Apa kurangnya aku? Apa salahku sampai kamu menghancurkan rumah tangga kita seperti ini? Suamiku tidak langsung menjawab. Matanya menoleh ke arah Olivia, seakan mencari dukungan. Olivia menepuk pelan tangannya, seolah mengatakan, "Aku di sini bersamamu." Pemandangan itu membuat dadaku sesak. "Aku hanya menemukan kenyamanan bersamanya," kata suamiku akhirnya. Aku tidak bisa membohongi perasaan sendiri. Hubungan kami sudah berjalan lama, dan kami mantap untuk melanjutkan. Aku hampir menjerit. Tapi aku tahu, jeritanku tidak akan mengubah kenyataan. Hanya akan membuat mereka semakin merasa di atas angin. Maka aku memilih diam, menahan semuanya di dalam dada. Di ruang tamu itu, aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Rumah yang kubangun dengan jerih payah, yang setiap sudutnya kutata dengan penuh cinta, kini dipenuhi oleh dua pengkhianat. Sore itu, aku sadar satu hal, hidupku baru saja berubah total. Tidak ada lagi yang sama. Suasana ruang tamu masih pekat. Aku duduk kaku di kursi, seakan tertancap di sana. Kata-kata suamiku barusan terus bergema di kepalaku, aku dan Olivia sudah menikah siri. Dada terasa penuh, napasku sesak, namun aku menahan semua gejolak agar tidak meledak di depan mereka. Yang membuatku semakin marah adalah ekspresi mereka, tenang, bahkan cenderung angkuh, seolah-olah aku hanyalah pihak luar dalam cerita rumah tanggaku sendiri. Aku ingin berteriak, ingin mengusir mereka saat itu juga. Tapi sebelum aku sempat bicara, suamiku mencondongkan tubuhnya ke depan, wajahnya serius. "Aku harap kamu bisa tenang dulu," katanya dengan nada menggurui, seolah-olah aku anak kecil yang sedang ngambek. Aku menatapnya tajam, tapi diam. Dia melanjutkan, "Kami datang ke sini bukan hanya untuk mengaku. Kami ingin bicara tentang langkah berikutnya. Karena pernikahan siri kami, sudah waktunya dilegalkan." Aku hampir terjungkal mendengarnya. Dilegalkan? Maksudmu? Tanyaku dengan suara bergetar. "Ya," suamiku mengangguk, suaranya mantap. "Kami ingin menikah resmi. Menikah secara negara. Dan untuk itu, kami butuh restumu." Sekali lagi, jantungku serasa disambar petir. "Restu?" Mereka datang setelah menusukku dari belakang, lalu dengan enteng meminta restu. Aku menoleh ke arah Olivia. Dia tersenyum manis, senyum yang sangat menjijikkan bagiku. "Kami ingin pernikahan ini berjalan baik-baik, Bu. Bukan dengan konflik. Karena bagaimanapun, kamu tetap istri pertama. Jadi kalau kamu merestui, semuanya akan lebih mudah." Aku merasa dunia terbalik. Rasanya seperti berada dalam mimpi buruk yang tak kunjung usai. Aku berusaha menahan diri agar tidak langsung menampar wajahnya. "Restu?" Suaraku rendah, hampir berbisik. "Kamu pikir aku orang macam apa? Perempuan bodoh yang mau merelakan rumah tangganya dihancurkan lalu tersenyum memberi restu? Jangan bermimpi." Suamiku menghela napas panjang, lalu berkata lagi dengan nada lebih tegas. "Kamu tidak mengerti. Ini demi kebaikan kita semua. Kalau kamu menolak, masalah akan makin panjang. Aku hanya ingin pernikahan kami jelas secara hukum. Itu tidak akan mengurangi posisimu. Kamu tetap istriku." Dia hanya tambahan. Tambahan. Kata itu menusuk seperti belati. Aku bukan makanan yang bisa ditambah lauk sesuka hati. Aku bukan barang yang bisa dibagi dua. Aku menatapnya dengan mata berapi. "Kamu pikir aku bisa berbagi hati dengan perempuan ini? Kamu pikir aku akan sudi duduk satu meja, tinggal satu rumah, berbagi suami dengan sekretarisku sendiri? Jangan bermimpi, Mas." Olivia tiba-tiba menimpali, suaranya lembut tapi penuh sindiran. "Bu, poligami itu sah dalam agama, loh.
Banyak perempuan di luar sana yang ikhlas di madu. Bahkan ada yang hidup rukun bersama. Kenapa Bu tidak coba membuka hati? Aku menoleh padanya dengan tatapan tajam. Jangan kau ceramahi aku dengan ayat atau alasan agama hanya untuk membenarkan kebusukanmu. Kamu tahu betul bagaimana caramu merebut suami orang. Itu bukan poligami, itu pengkhianatan. Dia terdiam, tapi masih berusaha menahan senyum tipisnya. Suamiku kembali memotong, seakan ingin mengendalikan situasi. Aku tahu ini berat, tapi ada satu hal lagi yang ingin kami sampaikan. Kami ingin mengadakan pesta pernikahan. Dan? Dia terhenti sebentar, menatapku penuh harap. Kami ingin pesta itu dilangsungkan di rumah ini. Aku benar-benar tidak bisa menahan diri lagi. Tawaku meledak, tawa getir yang bercampur amarah. Kalian gila. Sudah merebut suamiku, lalu datang ke rumahku minta restu, dan sekarang minta aku menyediakan rumahku sendiri untuk pesta pernikahan kalian? Kalian benar-benar sudah kehilangan akal. Jangan anggap ini penghinaan, kata suamiku cepat, berusaha menenangkan. Aku hanya ingin semuanya berjalan dengan baik. Rumah kita besar, megah, lebih pantas untuk acara seperti ini. Semua tamu pasti senang jika pesta digelar di sini. Aku menatapnya dengan tatapan kosong, antara marah dan tidak percaya. Rumah kita? Salah. Ini rumahku. Aku yang membeli, aku yang membangun. Kamu hanya numpang, Mas. Suamiku terdiam. Kata-kataku bagai tamparan keras. Tapi sebelum ia sempat membalas, Olivia kembali menyelutuk. Kami hanya berpikir ini akan lebih baik untuk menjaga nama baik Bu juga. Kalau pesta dilakukan di rumah ini, orang-orang akan melihat kalau Bu merestui. Tidak ada yang menggunjing. Semuanya tampak harmonis. Aku mendengus. Harmoniskah kalau rumahku dipakai untuk meresmikan pernikahan suamiku dengan selingkuhannya? Harmoniskah kalau aku harus duduk manis jadi tuan rumah, sementara kalian berdua tertawa bahagia di pelaminan? Jangan mimpi. Kata-kataku meluncur deras, tanpa bisa dibendung. Aku sudah tidak peduli lagi bagaimana wajah mereka. Aku sudah muak. Suamiku mulai terlihat kesal. Kenapa kamu keras kepala? Bukankah lebih baik kita menyelesaikan ini dengan cara baik-baik? Kamu tetap bisa jadi istri pertama, tetap tinggal di sini. Olivia akan tinggal bersama kita, dan... Aku langsung memotong, suaraku meninggi. Diam. Jangan pernah berpikir aku akan tinggal serumah dengan pelakor. Jangan pernah. Olivia tampak mulai gelisah, tapi masih berusaha menjaga wibawanya. Bu, tolong, jangan menolak dulu. Kami datang baik-baik, tidak berniat merendahkan. Justru kami ingin menghargaimu dengan meminta izin. Banyak laki-laki lain di luar sana yang menikah diam-diam, tanpa pernah memberitahu istri pertama. Masih lebih baik Mas terbuka, kan? Aku menatapnya dengan jijik. Kamu pikir aku harus berterima kasih? Harus bersyukur karena kalian datang memberitahu? Tidak, Olivia. Kalian hanya datang untuk menusukku lebih dalam. Aku tidak butuh kejujuran busuk kalian. Aku berdiri dari kursi, tubuhku bergetar hebat. Dengar baik-baik. Jangan pernah berharap aku memberi restu. Jangan pernah berharap aku mengizinkan rumahku dipakai untuk pesta kalian. Jangan pernah. Suamiku ikut berdiri, wajahnya memerah menahan emosi. Jangan egois. Kamu tidak bisa menghalangi kami selamanya. Pernikahan ini akan tetap terjadi, dengan atau tanpa restumu. Aku menatapnya tajam, penuh amarah yang membara. Silakan. Menikahlah dimanapun kalian mau. Tapi jangan pernah pikir aku akan jadi bagian darinya. Jangan pernah pikir aku akan mendukung kalian. Dan yang paling penting, jangan pernah pikir kalian bisa hidup di rumah ini. Hening kembali menyelimuti ruang tamu. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, seakan ikut menyaksikan pertempuran kata-kata ini. Dalam hatiku, aku tahu satu hal, mereka sudah melewati batas. Bukan hanya pengkhianatan, tapi penghinaan terbesar dalam hidupku. Dan aku tidak akan pernah memberikan apa yang mereka minta. Aku masih berdiri dengan tubuh bergetar menahan amarah. Ruang tamu yang biasanya menjadi tempat hangat keluargaku kini berubah jadi arena perang kata-kata. Suamiku menatapku dengan sorot mata keras,
Sementara Olivia duduk di sampingnya, masih berusaha menjaga senyum tipis yang penuh kesombongan. Aku bisa merasakan sesuatu yang berbeda pada suamiku sore itu. Bukan lagi lelaki yang dulu datang padaku dengan rendah hati ketika aku pertama kali mengulurkan tangan membantu karirnya. Bukan lagi suami yang pernah bersyukur karena aku membukakan pintu kesempatan. Kini dia berdiri tegak, dengan keangkuhan yang membuatku muak. Sudahlah, katanya dengan nada yang seolah ingin mengakhiri debat. Kamu tidak bisa terus-terusan bersikap seperti ini. Kamu harus realistis. Hubungan kami sudah sah secara agama. Cepat atau lambat, orang-orang akan tahu juga. Lebih baik kamu belajar menerima. Aku menatapnya dingin. Menerima? Kamu pikir aku ini wanita macam apa yang bisa dengan mudah menerima pengkhianatan suaminya? Kamu salah besar, Mas. Jangan sekali-kali menganggap aku selemah itu. Dia mendengus, lalu tertawa kecil. Tawanya sinis, membuat hatiku semakin sakit. Kamu selalu merasa kuat, merasa segalanya ada di tanganmu. Tapi sadar tidak, tanpa aku, kamu juga bukan siapa-siapa. Kamu membangun kantor, iya, tapi yang menjalankan banyak hal itu aku. Kamu hanya bersembunyi di balik meja dan uangmu. Aku tercekat. Ucapan itu menusuk lebih dalam daripada pengakuannya soal pernikahan siri. Dia berani menghinaku di rumahku sendiri, setelah semua yang kuberikan padanya. Apa katamu? Tanyaku dengan suara rendah, menahan agar tidak meledak. Aku bilang, jangan terlalu membanggakan diri, jawabnya enteng. Jabatan direktur yang kubawa sekarang, itu karena kamu memberikannya. Tapi kalau bukan karena kerja kerasku, kantor itu tidak akan sebesar sekarang. Kamu sebaiknya belajar menghargai aku juga. Aku hampir tak percaya dengan telingaku. Lelaki ini, yang dulu datang dengan pakaian seadanya, yang kuangkat karena rasa cinta dan percaya, kini berdiri di hadapanku dengan sombongnya, mengklaim semua pencapaianku sebagai hasil kerjanya. Aku menatapnya tajam. Jangan pernah membalikkan fakta. Kamu tahu betul kantor itu lahir dari keringatku, dari ide dan uangku. Kamu hanya menumpang. Semua fasilitas yang kamu nikmati, mobil, rumah, jabatan, semua dari aku. Jangan pernah merasa lebih besar dari yang sebenarnya. Olivia yang sejak tadi diam tiba-tiba menimpali. Bu, maaf, tapi aku rasa Mas juga punya andil besar. Aku yang mendampingi beliau di kantor, aku tahu betul bagaimana kerja kerasnya. Tidak adil kalau semua dianggap dari Bu semata. Aku menoleh dengan tatapan tajam. Kamu diam saja. Kamu hanya sekretaris. Gajimu dariku. Posisimu dariku. Kamu tidak punya hak bicara soal ini. Jangan sekali-kali merasa berhak menilai siapa yang bekerja keras di kantorku. Olivia terdiam, tapi jelas terlihat wajahnya tersinggung. Suamiku buru-buru melindunginya. Jangan begitu. Olivia hanya bicara apa adanya. Kamu terlalu menyepelekan orang lain. Aku lelah selalu dianggap sekadar numpang. Aku juga punya harga diri. Aku menghela napas panjang, menahan emosi yang nyaris meluap. Harga diri? Kamu berani bicara soal harga diri setelah mengkhianati pernikahan kita, setelah tidur dengan sekretarismu sendiri, setelah menikah siri di belakangku? Harga dirimu sudah jatuh, Mas. Sudah tidak ada lagi. Wajahnya memerah, matanya membara. Jangan keterlaluan. Aku masih suamimu. Jangan lupa itu. Kamu tidak bisa semena-mena bicara padaku seperti ini. Aku berdiri lebih tegak, menatapnya dengan keberanian yang kupetik dari luka hatiku. Suamiku? Lelaki yang menjual kesetiaan demi pelakor tidak pantas lagi kusebut suami. Kamu hanya tamu tak tahu diri yang menumpang hidup di rumahku. Olivia langsung bangkit dari kursinya, menahan lengan suamiku agar tidak maju ke arahku. Mas, jangan emosi, jangan. Dia menatapku dengan rahang mengeras. Kalau kamu tidak mau menerima, itu urusanmu. Tapi jangan kira kamu bisa menghentikan kami. Kami akan tetap menikah resmi. Dan cepat atau lambat, kamu akan terbiasa berbagi. Aku terbahak, tawaku penuh sarkasme. Berbagi? Aku bukan kue yang bisa kamu bagi sesukamu. Jangan harap aku mau dimadu. Jangan harap aku akan rela duduk di pojok rumah, menonton kalian tertawa di pelaminan. Tidak akan pernah. Dia melipat tangan di dada,
penuh kesombongan. Kamu pikir aku tidak bisa hidup tanpa kamu? Jangan salah. Banyak investor yang percaya padaku sekarang. Banyak klien yang menghargai kerja kerasku. Kalau kamu menjauhiku, aku masih bisa berdiri. Aku menatapnya dengan senyum miris. Kalau begitu, buktikan. Keluar dari rumahku. Keluar dari kantorku. Jangan lagi pakai fasilitasku. Mari kita lihat sejauh mana kamu bisa bertahan hanya dengan harga dirimu itu. Olivia tampak panik, mungkin menyadari bahwa semua yang mereka nikmati berasal dariku. Tapi suamiku tetap berdiri dengan dagu terangkat, pura-pura kuat. Kalau itu maumu, silakan. Aku tidak takut. Aku tahu dia sedang menyangkal. Aku tahu tanpa rumahku, tanpa kantorku, tanpa dukunganku, dia tidak akan bisa menjaga semua yang telah ia nikmati. Tapi biarlah. Biar dia terjun bebas ke jurang yang ia gali sendiri. Aku berjalan ke arah pintu, membuka lebar-lebar. Pergi sekarang. Sebelum aku benar-benar kehilangan kesabaran. Olivia mencoba menahan, Bu, jangan begini. Kita bisa bicara baik-baik. Aku menoleh tajam. Keluar, aku tidak butuh ocehanmu lagi. Kalian sudah cukup mempermalukanku hari ini. Suamiku berdiri terpaku sebentar, lalu dengan langkah angkuh menggandeng Olivia keluar dari rumahku. Pintu kututup keras-keras di belakang mereka. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena aku menyesal mengusir mereka, tapi karena aku baru saja menyadari betapa besar kebutaan cintaku selama ini. Aku memberinya segalanya, kepercayaan, fasilitas, hidup yang nyaman, dan balasannya hanya pengkhianatan serta kesombongan. Namun di tengah air mata itu, hatiku berjanji, aku tidak akan pernah menyerah. Mereka boleh berkoar sesombong apapun, tapi aku tahu, keangkuhan selalu punya batas. Dan ketika batas itu datang, biarlah mereka merasakan akibatnya. Pintu rumah itu masih bergetar setelah aku menutupnya dengan keras. Suara hantaman pintu seperti gema dari hatiku yang sedang hancur. Aku bersandar di dinding, napasku terengah, tubuhku lemas, dan air mataku akhirnya jatuh juga. Aku menangis, bukan karena kehilangan suami, sebab yang ada di hadapanku tadi bukan lagi sosok suami yang kukenal, melainkan karena merasa dibodohi selama ini. Aku menangis karena aku telah memberi segalanya pada lelaki yang tak tahu diri, lalu dengan entengnya dia menyeret perempuan lain masuk ke rumahku, meminta restu, bahkan bermimpi mengadakan pesta di sini. Tangisku tidak lama. Semakin lama air mata itu mengalir, semakin tumbuh bara di dalam dadaku. Tangis berganti dengan amarah, amarah yang tidak bisa lagi kubendung. Aku berjalan mondar-mandir di ruang tamu, mengingat kata-kata mereka barusan. Kami ingin restu, kami ingin pesta pernikahan di rumah ini, kamu tetap bisa jadi istri pertama. Semua kalimat itu membuat darahku mendidih. Aku bukan istri pertama. Aku satu-satunya istri, bisikku keras pada diriku sendiri. Di dalam hati, sebuah keputusan tumbuh semakin jelas. Aku tidak akan pernah memberi restu. Aku tidak akan pernah menjadi tuan rumah untuk pesta penghinaan itu. Aku tidak akan pernah tinggal satu atap dengan pelakor. Tidak akan pernah. Malam itu aku duduk di meja makan, sendirian. Gelas teh di depanku tidak kusentuh. Aku menatap kosong ke arah lampu gantung yang menyala temaram, lalu dalam benakku muncul bayangan wajah suamiku yang penuh kesombongan. Kamu tidak bisa menghentikan kami, cepat atau lambat kamu akan terbiasa berbagi. Aku meremas gelas di tanganku hingga hampir pecah. Kata-kata itu adalah penghinaan terbesar yang pernah kudengar. Baginya aku hanya perempuan yang harus belajar berbagi, seakan aku tidak punya martabat, tidak punya harga diri. Aku berdiri dan menepuk meja dengan keras. Aku tidak akan pernah terbiasa. Aku tidak akan pernah rela. Sejak saat itu aku memutuskan, aku harus menegakkan diriku. Aku tidak boleh membiarkan mereka menginjak-injakku lagi. Keesokan harinya, aku menerima kabar bahwa suamiku ingin bertemu lagi. Kali ini ia mengajakku bicara di sebuah kafe, bukan di rumah. Awalnya aku enggan, tapi aku tahu aku harus menatap wajahnya lagi untuk menyampaikan jawabanku yang sesungguhnya. Aku datang tepat waktu. Dia sudah duduk di meja pojok bersama Olivia. Perempuan itu tampak cantik dengan gaun barunya, aku yakin dibelikan dengan uang dari gajinya,
yang notabene dari kantorku. Aku duduk dengan kepala tegak. Tidak ada lagi wajah penuh air mata. Kini hanya ada dingin dan ketegasan. Terima kasih sudah datang, kata suamiku dengan nada datar. Aku tidak menanggapi. Olivia tersenyum manis. Bu, kami sungguh berharap bisa menyelesaikan ini dengan baik. Tolong jangan keras kepala. Kalau Bu memberi izin, semua akan lebih mudah. Kami bisa hidup bersama dalam satu rumah, rukun, saling menghormati. Aku menatapnya tajam. Rukun? Menghormati? Kamu menghormati siapa? Kalau kamu menghormatiku, kamu tidak akan pernah merebut suamiku. Wajahnya sedikit kaku, tapi dia berusaha tetap tenang. Suamiku masuk bicara. Kita tidak perlu saling menyakiti. Aku tetap ingin kamu jadi bagian dari hidupku. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku hanya ingin memperluas keluarga kita. Aku mendengus, tertawa sinis. Memperluas keluarga? Jangan gunakan kata-kata indah untuk menutupi pengkhianatan. Kamu tidak memperluas apa-apa, Mas. Kamu hanya memperluas dosamu. Dia menghela napas panjang, seakan kesal karena aku tidak juga melunak. Kenapa kamu keras sekali? Bukankah lebih mudah kalau kamu menerima saja? Aku janji akan tetap adil. Aku janji tidak akan membeda-bedakan kalian. Aku menatapnya dengan tatapan menusuk. Mas, dengar baik-baik. Jangan pernah berharap aku menerima. Aku tidak butuh janji-janji manis dari pengkhianat. Kamu bilang tidak akan membeda-bedakan? Nyatanya kamu sudah membedakan sejak lama. Pergi keluar kota dengan alasan pekerjaan, padahal liburan dengan dia. Itu bukan adil. Itu pengkhianatan. Dia terdiam, wajahnya memerah. Aku melanjutkan, suaraku semakin tegas. Jangan pernah lagi kamu sebut aku istri kalau di hatimu sudah ada orang lain. Jangan pernah lagi kamu menginjak rumahku kalau niatmu hanya untuk membawa pelakor masuk. Jangan pernah lagi kamu merasa berhak atas kantorku. Mulai hari ini, aku bukan lagi bagian dari rencanamu. Kamu boleh menikah dengannya, silakan. Tapi jangan pernah bawa aku, rumahku, atau kantorku ke dalam kehidupan barumu. Olivia tampak terkejut, suaranya bergetar ketika berkata, Bu, jangan begitu. Kita bisa mencari jalan tengah. Jangan terlalu keras. Aku menoleh padanya, senyumku dingin. Kamu salah alamat kalau mencari kelembutan dariku. Aku bukan wanita yang sudi dimadu. Kamu sudah merebut sesuatu yang bukan milikmu. Jangan berharap aku akan memberimu tempat di sisiku. Suamiku akhirnya membanting sendok ke meja. Cukup. Aku sudah bosan mendengar penolakanmu. Kamu pikir kamu bisa menghalangi kami? Tidak. Aku tetap akan menikah resmi dengannya. Kamu tidak bisa menghentikanku. Aku berdiri dari kursi, menatapnya dari atas. Silakan menikah. Aku tidak peduli. Tapi jangan harap aku akan jadi istrimu lagi. Jangan harap aku akan mengizinkan pesta itu di rumahku. Jangan harap kamu bisa menikmati jabatan yang selama ini kuberikan. Dan jangan harap kamu masih bisa hidup di bawah atapku. Mulai saat ini, aku selesai denganmu. Wajahnya berubah pucat, matanya melotot seolah tidak percaya dengan ketegasanku. Kamu serius? Aku mengangguk. Serius? Aku tidak butuh lelaki yang tidak setia. Silakan pergi. Aku lebih baik sendiri daripada harus berbagi dengan perempuan yang bahkan dulu bekerja untukku. Aku pulang dari kafe itu dengan hati yang campur aduk, tapi juga lega. Aku sudah menegaskan semuanya. Tidak ada lagi jalan kembali. Aku sudah menarik garis yang jelas, dia boleh menikah dengan siapa saja, tapi aku tidak akan lagi menjadi bagian dari hidupnya. Di rumah, aku berdiri di depan cermin. Aku menatap diriku yang masih berdiri tegak, meski hatiku terluka. Aku masih aku, bisikku. Aku masih bisa bertahan, meski tanpa dia. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, aku merasa kuat. Hari-hari berikutnya, aku mendengar kabar dari orang-orang kantor. Suamiku mulai jarang masuk kerja. Ia sibuk dengan Olivia, sibuk mengurus rencana pernikahan mereka. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah menyiapkan langkah. Aku akan mencabut semua fasilitasnya, memutus semua aksesnya ke kantor. Sore itu, aku menandatangani dokumen pemecatan resmi untuknya. Bukan karena dendam,
Tapi karena dia sudah tidak layak berada di posisinya. Jabatan tinggi bukan untuk pengkhianat. Aku menutup map berkas itu dengan senyum tipis. Selesai, gumamku. Amarahku sudah menemukan jalannya. Ketegasanku sudah terucap. Kini tinggal menunggu waktu sebelum semuanya kembali pada tempatnya dan aku bisa melanjutkan hidup tanpa beban. Hari-hari setelah pertemuan di kafe itu terasa berbeda. Ada beban yang terangkat dari pundakku, meski hatiku masih perih. Aku sudah bicara tegas, sudah menutup pintu untuk suamiku. Tapi luka yang ia tinggalkan tak mudah sembuh begitu saja. Aku mencoba menjalani rutinitas di kantor seperti biasa. Duduk di ruang direktur, memeriksa laporan, memimpin rapat. Namun sesekali mataku menerawang, teringat kata-katanya yang penuh kesombongan. Kamu pikir aku tidak bisa hidup tanpa kamu? Jangan salah, banyak investor percaya padaku. Kalimat itu selalu muncul setiap kali aku membuka berkas laporan keuangan. Sebab aku tahu kenyataannya, semua investor, semua relasi, datang padaku, bukan padanya. Dialah yang numpang nama, numpang jabatan, numpang fasilitas. Dan semakin aku teliti, semakin banyak kejanggalan yang kutemukan. Suatu siang, sekretaris pribadiku, yang baru, karena posisi Olivia sudah kosong, membawakan setumpuk laporan perjalanan dinas. Bu, ini arsip perjalanan Pak Adi selama 6 bulan terakhir, katanya. Aku membuka satu persatu. Ada tiket pesawat, kwitansi hotel, laporan biaya perjalanan. Tapi sesuatu membuatku berhenti. Nama hotelnya, nama kota tujuan. Semua terlalu mewah untuk urusan kerja biasa. Aku mengernyit. Kenapa setiap kali dia keluar kota, hotelnya selalu bintang 5? Bukankah biasanya kami pesan standar untuk perjalanan bisnis? Tanyaku. Sekretarisku mengangguk. Betul, Bu. Tapi setiap kali Pak Adi yang pesan, beliau memilih paket eksklusif. Katanya untuk menjaga citra perusahaan. Aku mendesis. Citra perusahaan? Atau citra pelakor? Aku terus membuka berkas. Di beberapa kwitansi, ada catatan tambahan, 2 orang tamu. Hatiku tercekat. Jadi memang benar, dia tidak sendirian. Aku belum selesai terkejut ketika staf humas masuk membawa flash disk. Bu, ini ada beberapa file dokumentasi dari event klien. Kami temukan ada yang janggal, mungkin Ibu ingin lihat. Aku membuka file itu di laptop. Deretan foto kegiatan kantor terpampang jelas. Tapi di antara foto-foto resmi itu, ada beberapa jepretan candid dari karyawan yang diam-diam memotret. Di situ terlihat suamiku dan Olivia berjalan berdua di lobi hotel mewah. Mereka bergandengan tangan. Senyum mereka lepas, seperti sepasang kekasih yang sedang liburan, bukan atasan dan bawahan dalam urusan kerja. Tanganku bergetar memegang mouse. Ada foto lain. Mereka sedang makan malam romantis di restoran tepi pantai, padahal dalam laporan disebutkan mereka menghadiri rapat dengan klien. Kepalaku panas. Jadi selama ini, setiap kali dia bilang keluar kota untuk kerja, sebenarnya dia liburan dengan pelakor itu. Sekretarisku menunduk. Sepertinya begitu, Bu. Maaf baru melaporkan sekarang. Banyak karyawan yang sudah curiga, tapi takut bicara. Aku menutup laptop dengan keras. Napasku tersengal. Jadi selama ini aku membiayai liburan mereka. Dari uang perusahaan. Dari keringatku sendiri. Kabar tentang kedekatan suamiku dan Olivia ternyata sudah lama menjadi bisik-bisik di kantor. Setelah aku mulai bersikap tegas, banyak karyawan memberanikan diri untuk bicara. Bu, maaf kalau saya lancang, ujar salah satu manajer. Tapi kami sudah lama mendengar kabar soal Pak Adi dan Bu Olivia. Mereka sering menginap di hotel yang sama, pulang larut malam bersama, bahkan pernah ketahuan ke spa berdua saat perjalanan dinas. Kenapa kalian tidak melaporkan padaku sejak dulu? Tanyaku dengan suara parau. Manajer itu menunduk. Kami takut, Bu. Karena beliau kan suami Ibu. Kami tidak mau dianggap menyebarkan gosip. Aku menutup mata, menahan sakit. Jadi semua orang tahu, hanya aku yang buta. Aku yang dibohongi, dibodohi, dan ditertawakan di belakang. Luka yang terkuak. Malam itu aku duduk sendirian di kamar. Laptop di pangkuanku masih menampilkan foto-foto bukti pengkhianatan itu.
Aku menatap layar dengan mata berair, tapi aku tidak menangis lagi. Rasanya aneh. Air mataku seperti sudah habis. Yang tersisa hanya kekosongan, lalu muncul kekuatan baru. Aku bodoh karena terlalu percaya, bisikku. Tapi aku tidak akan bodoh lagi. Aku mulai menulis daftar. Semua fasilitas kantor untuk Adi harus dicabut. Semua akses kartu kredit perusahaan yang ia gunakan harus diblokir. Semua kontrak kerjasama yang ditandatangani atas namanya harus dialihkan kembali padaku. Olivia resmi dipecat, tanpa pesangon. Tanganku bergerak cepat, seolah tak sabar menegakkan keadilan. Beberapa hari kemudian, suamiku kembali datang ke rumah. Kali ini tanpa Olivia. Wajahnya terlihat lebih lelah, tidak setegar sebelumnya. Aku ingin bicara, katanya. Aku menyilangkan tangan di dada. Bicara apa lagi? Bukankah sudah jelas semuanya? Dia menghela napas. Aku tahu kamu marah. Tapi kamu tidak bisa memecatku begitu saja. Aku masih punya hak di kantor itu. Aku menatapnya dengan tatapan dingin. Hak? Hak apa? Semua yang ada di kantor itu milikku. Aku yang membangun, aku yang mengatur, aku yang menanggung. Kamu hanya kutitipi jabatan. Dan sekarang jabatan itu kuambil kembali. Itu saja. Dia mengetuk meja dengan keras. Kamu tidak bisa begitu. Aku sudah berusaha keras. Aku yang membesarkan banyak proyek. Aku mengeluarkan map berisi foto-foto liburannya dengan Olivia. Kuletakkan di meja depan wajahnya. Itu proyekmu? Jalan-jalan dengan pelakor? Menginap di hotel mewah atas biaya perusahaan? Makan malam romantis di jam kerja? Itu yang kamu sebut kerja keras. Wajahnya pucat, tangannya gemetar membuka foto-foto itu. Siapa yang kasih kamu ini? Aku mencondongkan tubuh. Tidak penting siapa. Yang penting, aku sudah tahu semuanya. Jadi jangan lagi bicara soal hak. Kamu sudah mengkhianati aku sebagai istri dan juga sebagai rekan kerja. Kamu sudah habis. Dia terdiam, wajahnya tertunduk. Untuk pertama kalinya aku melihat kesombongan itu runtuh. Aku berdiri, menatapnya dari atas. Pergilah, Mas. Aku tidak akan mengusirmu dengan teriakan. Tapi dengar baik-baik, mulai hari ini, kamu bukan lagi suamiku, bukan lagi bagian dari kantorku, bukan lagi orang yang punya tempat di rumah ini. Silakan jalani hidupmu dengan dia. Tapi jangan pernah kembali. Dia mendongak, matanya berkaca-kaca. Kamu benar-benar tega, ya? Setelah semua yang kulakukan. Aku tertawa hambar. Semua yang kamu lakukan? Kamu menyebut pengkhianatan itu sebagai jasa? Tidak, Mas. Aku tidak tega. Aku adil. Kamu mendapatkan apa yang pantas kamu terima. Dia menunduk, tidak bicara lagi. Dengan langkah gontai, dia pergi meninggalkan rumah. Aku menutup pintu perlahan. Kali ini tidak dengan amarah, tapi dengan ketenangan. Aku tahu semuanya sudah selesai. Aku tahu aku sudah berdiri tegak, meski hatiku pernah hancur. Malam itu aku menyalakan lilin kecil di meja kerjaku. Aku berdoa dalam hati. Ya Tuhan, Engkau tahu apa yang terjadi. Engkau tahu betapa aku dikhianati. Aku tidak akan meminta balas dendam. Tapi aku percaya, siapa yang berbuat, dia yang menuai. Biarlah mereka merasakan akibat dari apa yang mereka lakukan. Biarlah karma bekerja. Dan biarlah aku bisa melanjutkan hidupku dengan tenang. Ada ketenangan yang mengalir setelah doa itu. Aku tersenyum kecil, menatap lilin yang berkelip. Aku tahu, cepat atau lambat, kehidupan mereka akan runtuh. Dan aku tidak perlu ikut campur. Aku hanya perlu melangkah maju, meninggalkan semua yang busuk di belakang. Malam itu rumah terasa begitu sunyi. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Aku duduk di ruang kerja, menatap berkas-berkas yang baru saja kutandatangani. Surat pemberhentian resmi untuk Adi, suamiku, atau lebih tepatnya, mantan suami dalam hatiku. Tanganku sempat bergetar saat menuliskan namanya di atas kertas. Tapi getaran itu bukan lagi tanda keraguan. Itu hanyalah sisa dari luka yang masih segar. Hatiku sudah bulat, tidak ada lagi tempat untuknya di rumah ini, di kantorku, bahkan dalam hidupku.
Aku menutup map itu dengan mantap. Besok semua selesai, gumamku. Namun sebelum aku benar-benar bisa memejamkan mata, suara bel rumah berdentang keras. Berkali-kali. Seperti orang yang memaksa masuk. Aku mendesah. Dia lagi. Dan benar saja, saat kubuka pintu, Adi berdiri di sana. Rambutnya berantakan, wajahnya kusut, matanya merah seperti orang kurang tidur. Kita perlu bicara, katanya tanpa salam. Aku menahan pintu, tidak membiarkannya masuk. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Semua sudah jelas. Tolong, jangan begini. Aku tidak punya tempat lagi, katanya dengan suara serak. Aku menatapnya tajam. Itu bukan urusanku. Kamu sendiri yang memilih jalan ini. Kamu yang mengkhianati. Jadi tanggung akibatnya. Adi mencoba menahan pintu dengan tangannya. Kamu tidak bisa mengusirku begitu saja. Aku suamimu. Aku masih punya hak di rumah ini. Aku mengangkat dagu. Hakmu hilang sejak kamu menyerahkan kesetiaanmu pada perempuan lain. Jangan pernah menganggap rumah ini milikmu. Setiap bata, setiap genteng, setiap jendela, semua dari hasil kerjaku. Kamu hanya menumpang. Dan sekarang waktumu habis. Dia terdiam sejenak, lalu mencoba merendahkan suara. Aku salah, aku akui. Tapi jangan sampai kita hancur begini. Kita bisa perbaiki. Aku terkekeh hambar. Perbaiki? Kamu pikir pengkhianatan bisa diperbaiki dengan kata-kata? Dengan permintaan maaf setengah hati? Tidak, Mas. Ada hal-hal yang, sekali rusak, tidak bisa diperbaiki lagi. Kesetiaan adalah salah satunya. Aku mendorong pintu lebih kuat. Pergi. Jangan paksa aku memanggil satpam. Tiba-tiba sebuah suara perempuan terdengar dari luar pagar. Mas, sudah, jangan memaksa. Aku menoleh, dan di sana berdiri Olivia dengan wajah pucat. Rupanya dia menunggu di mobil. Kini ia mendekat, menunduk padaku. Bu, maafkan kami. Kami hanya ingin bicara baik-baik. Mas Adi tidak punya tempat lain. Kalau bisa, biarkan kami tinggal di sini sementara. Aku hampir tertawa terbahak, saking absurdnya permintaan itu. Kalian berdua benar-benar tidak tahu malu. Setelah mengkhianati aku, kalian masih berani meminta tinggal di rumahku? Apa kalian pikir aku ini perempuan bodoh? Olivia terdiam, wajahnya memerah menahan malu. Adi menatapku penuh putus asa. Kumohon, hanya sementara. Aku janji akan cari jalan keluar. Jangan usir aku malam ini. Aku menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang tajam bagai pisau. Dengar baik-baik. Kamu sudah menikah siri dengan dia, bukan? Artinya kamu sudah punya rumah baru, meski hanya sepotong. Pergilah ke sana. Jangan sekali-kali menginjakkan kaki lagi di rumahku. Aku berbalik, mengambil map merah dari meja ruang tamu. Kutunjukkan padanya. Ini surat pemecatanmu dari kantor. Mulai besok, semua aksesmu diblokir. Tidak ada lagi kartu kredit perusahaan, tidak ada lagi mobil dinas, tidak ada lagi fasilitas. Semua sudah kucabut. Adi meraih map itu dengan tangan gemetar. Kamu benar-benar tega. Aku menatapnya tanpa berkedip. Aku tidak tega. Aku adil. Kamu mengambil sesuatu yang bukan milikmu, kesetiaan, kepercayaan, bahkan uang perusahaan untuk membiayai liburan kalian. Dan sekarang semua kutarik kembali. Itu bukan ketegaan. Itu keadilan. Aku mengulurkan amplop lain. Dan ini surat gugat cerai. Sudah kutandatangani. Besok akan kukirim ke pengadilan. Jadi jangan pernah lagi menyebut dirimu suamiku. Adi terpaku. Wajahnya berubah pucat pasi. Kamu benar-benar ingin mengakhiri semuanya. Aku mengangguk mantap. Iya, tidak ada lagi ruang untukmu di hidupku. Saat itu juga, aku memanggil satpam komplek. 2 orang datang menghampiri. Tolong pastikan mulai malam ini dia tidak masuk lagi ke rumah ini tanpa izin, kataku dengan suara dingin. Adi mencoba protes. Hei, aku masih pemilik rumah ini juga? Aku menyodorkan sertifikat rumah yang kusimpan di laci. Lihat baik-baik. Semua atas nama aku. Kamu tidak punya selembar pun hak di sini.
Jadi berhenti berbohong, bahkan pada dirimu sendiri. Satpam menatapku dengan hormat, lalu mengangguk. Baik, Bu. Kami akan pastikan. Aku menoleh pada Adi untuk terakhir kalinya. Sekarang pergilah. Jangan buat aku lebih muak lagi. Dengan langkah gontai, ia keluar halaman. Olivia mengikutinya, menunduk sepanjang jalan. Aku berdiri di depan pintu, menatap punggung mereka menjauh. Ada sedikit rasa perih di dada, karena bagaimanapun dia pernah menjadi bagian penting dalam hidupku. Tapi lebih besar dari itu adalah rasa lega. Aku mendengar Adi berteriak di jalan, entah pada siapa. Mungkin pada dirinya sendiri, mungkin pada Olivia. Aku tidak percaya dia tega seperti ini. Aku tersenyum miris. Tega? Justru aku terlalu lama menahan diri. Aku terlalu lama bersabar. Sekarang saatnya aku memilih diriku sendiri. Setelah semua reda, aku kembali masuk rumah. Menutup pintu dengan perlahan, kali ini tanpa amarah. Rasanya berbeda, lebih ringan, lebih lapang. Aku duduk di sofa ruang tamu, menatap sekeliling. Rumah ini akhirnya benar-benar milikku, tanpa bayang-bayang pengkhianatan. Air mata jatuh, tapi kali ini bukan karena sedih. Air mata itu jatuh karena lega. Aku akhirnya berani memutus ikatan yang selama ini mengikatku pada penderitaan. Aku berbisik pada diriku sendiri. Aku berhasil. Aku memilih diriku. Dan aku tidak akan menoleh ke belakang lagi. Malam itu aku menulis di buku harian. Bukan keluh kesah, tapi janji. Aku tidak akan lagi membiarkan siapapun merendahkanku. Aku akan fokus membangun diriku dan perusahaanku, tanpa ketergantungan pada lelaki yang tidak setia. Aku akan membuka hati pada masa depan, tapi tidak untuk orang yang membawa luka lama. Aku akan hidup bahagia, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa aku bisa. Aku menutup buku itu dengan senyum. Di luar, suara motor Adi perlahan menghilang. Mungkin ia menuju rumah kontrakan kecil dengan Olivia. Mungkin ia masih marah, masih mengutukku. Tapi itu bukan lagi urusanku. Aku sudah mengusirnya. Aku sudah memutus ikatan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa tidur dengan nyenyak. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kamar dan membangunkanku dengan lembut. Rasanya berbeda. Tidak ada lagi ketegangan di rumah. Tidak ada suara Adi yang biasa marah-marah mencari kaos kaki. Tidak ada aroma parfum Olivia yang entah bagaimana sering menempel di kursi ruang tamu. Rumah terasa benar-benar milikku lagi. Hening, bersih, lapang. Aku turun ke dapur, menyeduh kopi, lalu duduk di teras sambil menatap taman kecil yang selama ini jarang kusentuh. Burung-burung kecil beterbangan, dan aku tersenyum. Ada kedamaian baru yang merayap masuk ke dalam diriku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bebas. Ketika masuk kantor, suasananya jauh lebih segar. Tidak ada lagi wajah-wajah tegang yang harus berpura-pura tidak melihat kedekatan Adi dan Olivia. Tidak ada lagi bisik-bisik gosip yang menusuk telingaku. Para karyawan menyambutku dengan ramah, seolah lega bahwa semua sudah terbuka. Manajer HR mendatangiku dengan senyum. Bu, kantor ini rasanya seperti punya energi baru. Semua lebih fokus bekerja. Aku mengangguk. Bagus, karena mulai sekarang, kita bangun kembali bersama-sama. Tanpa manipulasi. Tanpa drama. Aku menyusun strategi baru, menempatkan orang-orang yang lebih jujur dan profesional di posisi penting. Untuk setiap proyek, aku turun langsung memastikan. Aku ingin memastikan tidak ada lagi kebocoran anggaran yang diam-diam dipakai untuk jalan-jalan haram. Dan hasilnya mulai terlihat. Dalam waktu 2 bulan, performa perusahaan melonjak. Investor semakin percaya. Beberapa klien besar menandatangani kontrak baru. Aku tahu, semua ini karena aku berani membersihkan racun dari dalam. Suatu sore, seorang teman lama menemuiku di kafe. Ia mendengar kabar perceraian yang mulai tersebar. Aku tidak menutupinya lagi. Jadi benar, ya, kamu sudah pisah dengan Adi? Tanyanya. Aku mengangguk. Iya, dia memilih jalannya sendiri. Temanku menghela napas. Aku pernah lihat dia di kota sebelah. Dia bersama sekretarisnya itu. Tapi jujur, wajahnya kusut sekali.
seperti orang yang kehilangan arah. Mereka bahkan terlihat bertengkar di parkiran. Aku tersenyum tipis. Tidak ada rasa puas yang meledak-ledak, hanya keyakinan sederhana, apa yang ditanam, itu yang dituai. Beberapa minggu kemudian, kabar semakin jelas. Dari orang-orang yang kebetulan melihat atau mendengar, hubungan Adi dan Olivia ternyata tidak berjalan mulus. Olivia mulai bosan karena hidup bersama Adi tidak semewah dulu. Tidak ada lagi hotel bintang 5, tidak ada lagi tiket pesawat bisnis, tidak ada lagi kartu kredit perusahaan. Mereka kini harus menghitung setiap rupiah, dan itu membuat pertengkaran semakin sering terjadi. Ada yang bilang Olivia menangis di pasar karena uang belanja tidak cukup. Ada pula yang bilang mereka diusir dari kontrakan karena menunggak sewa. Aku mendengar semua itu dengan hati tenang. Aku tidak perlu turun tangan. Biarlah kehidupan yang mengajari mereka. Suatu malam, ponselku berdering. Nomor tak dikenal muncul. Tapi aku tahu itu dia. Aku mengangkat dengan hati-hati. Halo? Ini aku, Adi, suaranya lemah. Aku diam. Menunggu. Aku ingin minta maaf. Semua ini salah. Olivia bukan seperti yang kubayangkan. Aku ingin kembali. Aku menutup mata sejenak, merasakan getir di dada. Lalu ku jawab dengan suara mantap. Tidak, kamu sudah memilih. Dan aku sudah mengusirmu. Tidak ada kata kembali. Aku sudah terlalu jauh melangkah tanpa kamu. Tapi, aku menyesal. Penyesalanmu bukan urusanku. Tanggung sendiri. Selamat tinggal, Mas. Aku menutup telepon tanpa ragu. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar kuat. Hari-hari berikutnya aku sibuk dengan proyek-proyek baru. Aku mulai membuka diri untuk kegiatan sosial, mendukung komunitas perempuan yang pernah mengalami nasib serupa denganku. Aku berbicara di seminar tentang kemandirian finansial, tentang pentingnya perempuan punya pijakan sendiri. Banyak yang terinspirasi. Aku merasa berguna, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk banyak orang. Aku juga mulai merawat diriku lebih baik. Olahraga, liburan singkat, mencoba hobi baru. Aku belajar melukis, sesuatu yang dulu selalu kutunda. Ternyata menyenangkan, bahkan menenangkan. Dan setiap kali aku menatap cermin, aku melihat sosok perempuan yang berbeda. Bukan lagi istri yang ditipu, bukan lagi korban pengkhianatan. Aku adalah perempuan yang kuat, yang bangkit, yang memilih hidupnya sendiri. Sementara itu, kabar tentang Adi semakin buruk. Bisnis kecil yang coba ia rintis gagal karena tidak ada investor yang percaya. Ia mencoba menghubungi relasi lama, tapi semua menutup pintu karena tahu reputasinya. Olivia pun kabarnya pergi meninggalkan dia, setelah tak tahan hidup susah. Ada yang bilang dia kembali bekerja serabutan, ada yang bilang dia mencari pria kaya lain untuk ditumpangi. Adi benar-benar sendirian. Ketika aku mendengar itu, aku hanya menghela napas. Bukan senang, bukan puas, tapi ada rasa lega. Semesta sudah bekerja. Aku tidak perlu kotor tangan untuk melihat kebenaran muncul. Suatu sore, aku duduk di teras rumah dengan secangkir teh hangat. Angin sepo-sepo bertiup, membawa aroma bunga Kamboja dari halaman. Aku menatap langit senja yang perlahan berubah jingga. Hidupku tidak sempurna, tapi sekarang aku bebas, bisikku. Aku sadar, aku tidak perlu balas dendam, tidak perlu mengutuk. Karena dengan sendirinya, kebenaran akan menampakkan wajahnya. Dan aku sudah melangkah jauh ke depan, meninggalkan masa lalu yang kelam. Aku tersenyum. Masa depanku mungkin masih panjang, masih penuh tantangan, tapi aku siap. Karena aku tahu siapa diriku, dan aku tahu aku pantas bahagia. Aku duduk di teras rumah, menatap langit senja yang berwarna jingga kemerahan. Burung-burung kecil berterbangan kembali ke sarang. Suara adzan maghrib mulai terdengar sayup dari kejauhan. Rumah ini kini terasa berbeda. Lebih hening, lebih lapang, dan yang terpenting, bebas dari racun pengkhianatan. Tidak ada lagi jejak parfum asing di sofa, tidak ada lagi suara langkah kaki yang membuat hatiku resah. Aku menyesap teh hangat yang kubuat sendiri. Aroma melati menenangkan pikiran. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa menikmati sore tanpa rasa was-was, tanpa bayangan suami yang pulang membawa kebohongan.
Aku menghela napas panjang. Akhirnya aku bisa bernapas lega. Perjalanan ini tidak mudah. Luka itu masih ada? Bekas pengkhianatan tidak hilang begitu saja. Ada kalanya aku masih teringat bagaimana Adi berdiri dengan sombong di ruang tamu, menuntut restu untuk menikah resmi dengan pelakor. Ada kalanya aku masih bisa merasakan perih ketika foto-foto perjalanan mereka muncul di layar laptopku. Namun luka itu kini berubah bentuk. Ia bukan lagi duri yang menusuk setiap kali kuingat. Ia telah menjadi bekas luka yang mengajarkanku banyak hal. Aku belajar bahwa cinta tanpa logika bisa membutakan. Aku belajar bahwa memberi tanpa batas bisa membuat orang lupa diri. Dan yang paling penting, aku belajar bahwa seorang perempuan harus selalu punya pijakan sendiri agar tidak bisa ditendang seenaknya. Kehidupan di kantor kini jauh berbeda. Setelah kutarik semua kewenangan dari Adi, dan setelah Olivia resmi kupecat, suasana kerja terasa bersih. Tidak ada lagi intrik, tidak ada lagi gosip yang beredar di lorong-lorong. Para karyawan bekerja dengan semangat baru. Mereka tahu, perusahaan ini berdiri bukan karena Adi, tapi karena kerjasama dan kejujuran. Dalam rapat mingguan, aku sering menatap wajah-wajah mereka dengan bangga. Mereka setia, mereka profesional. Dan aku berjanji tidak akan pernah lagi membiarkan seorang penumpang mengambil alih hanya karena hubungan pribadi. Perusahaan tumbuh pesat. Proyek-proyek besar kembali datang. Bahkan beberapa investor asing mulai melirik. Rasanya seperti lembaran baru terbuka. Di luar kantor, aku mulai aktif bergabung dengan komunitas perempuan. Banyak di antara mereka yang mengalami hal serupa denganku. Dikhianati, diperlakukan tidak adil, bahkan ditinggalkan setelah memberi segalanya. Aku berbagi kisahku, bukan untuk membuka aib, tapi untuk memberi kekuatan. Aku mengatakan pada mereka, jangan takut ditinggalkan. Jangan takut kehilangan. Lebih baik kehilangan orang yang tidak setia, daripada kehilangan diri sendiri. Aku melihat mata-mata mereka berbinar, beberapa menangis, beberapa mengangguk penuh semangat. Aku tahu, kisahku menjadi cermin bagi mereka. Dan itu membuatku merasa berguna. Sesekali, kabar tentang Adi masih sampai ke telingaku. Aku tidak mencarinya, tapi hidup selalu punya cara menyampaikan. Ada yang bilang ia kesulitan keuangan. Ada yang bilang Olivia akhirnya meninggalkannya karena tidak tahan hidup miskin. Ada yang bilang ia berusaha mencari pekerjaan baru, tapi reputasi buruknya membuat semua pintu tertutup. Aku hanya mendengar tanpa menanggapi. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi kebencian. Yang ada hanyalah rasa iba yang samar, lalu hilang. Karena bagiku, masa lalu sudah terkubur. Aku tidak perlu menoleh lagi. Aku mulai mencoba banyak hal yang dulu selalu kutunda. Aku ikut kelas melukis, menanam bunga di halaman, bahkan belajar memasak resep-resep baru. Kadang aku tertawa sendiri, menyadari betapa banyak hal yang kulewatkan karena terlalu sibuk memikirkan suami. Sekarang aku punya waktu untuk diriku sendiri, dan rasanya menyenangkan. Liburan singkat ke Bali menjadi hadiah untuk diriku. Aku berjalan di tepi pantai, merasakan pasir halus di kaki. Obeu berdebur lembut, seolah berkata, hidup terus berjalan. Aku tersenyum pada diriku sendiri. Aku pantas bahagia. Suatu malam, aku menelepon ibuku di kampung. Beliau sudah lama tahu tentang perceraianku, tapi baru kali itu kami bicara lebih dalam. Bu, kataku pelan, aku sudah benar-benar melepaskan dia. Suara ibuku lembut di seberang. Syukurlah, nak. Jangan menangis lagi karena orang yang tidak tahu berterima kasih. Kamu sudah cukup lama menderita. Sekarang saatnya kamu bahagia. Air mataku jatuh, tapi kali ini bukan karena sedih. Terima kasih, Bu. Aku janji akan lebih kuat. Ibu tersenyum, meski hanya bisa kudengar. Kamu memang sudah kuat. Dan ingat, kamu tidak sendiri. Kami selalu ada. Kata-kata itu menjadi pelukan hangat yang menutup luka lama. Beberapa bulan setelah semuanya selesai, Adi mencoba lagi menghubungiku. Kali ini lewat surat yang ia titipkan melalui seorang teman lama. Isinya panjang, penuh penyesalan, penuh permintaan maaf. Ia bilang hidupnya hancur, ia kehilangan segalanya, ia ingin kesempatan kedua. Aku membaca surat itu dengan tenang, lalu ku sobek menjadi potongan kecil.
Tidak ada amarah. Tidak ada dendam. Hanya keputusan yang bulat, aku tidak akan pernah kembali. Karena aku tahu, memberi kesempatan kedua pada orang yang tidak pernah menghargai kesempatan pertama hanyalah bunuh diri. Malam itu aku berdoa. Bukan lagi doa penuh amarah, bukan doa meminta balasan. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah membuka mataku. Terima kasih sudah memberiku kekuatan untuk melepaskan. Berilah aku jalan baru yang penuh berkah. Dan biarkan orang-orang yang mengkhianatiku menemukan pelajaran mereka sendiri. Ada ketenangan yang luar biasa setelah doa itu. Seperti beban berat yang sepenuhnya hilang. Aku tidur dengan nyenyak, tanpa mimpi buruk. Kini, ketika aku menatap cermin, aku melihat sosok yang berbeda. Bukan lagi istri yang ditipu. Bukan lagi perempuan yang ditindas. Aku melihat diriku, perempuan yang bangkit, yang berani berkata tidak, yang berani memilih dirinya sendiri. Perjalanan ini panjang, penuh air mata, penuh luka. Tapi dari semua itu, lahirlah aku yang baru. Aku tahu masa depanku masih panjang. Aku mungkin akan bertemu cinta baru, mungkin tidak. Tapi yang pasti, aku tidak lagi takut. Karena aku sudah menemukan cinta terpenting. Cintaku pada diriku sendiri. Senja kembali datang, langit memerah, burung-burung kembali pulang. Aku duduk di teras rumah, menatap indahnya sore. Aku tersenyum. Aku sudah bebas. Dan itulah akhir sekaligus awal. Akhir dari kisah pahit, awal dari kehidupan baru. Aku bukan lagi korban. Aku adalah pemenang. Aku kini hidup tanpa bayangan pria yang mengkhianati pernikahanku. Aku bahagia dengan kehidupanku. Kini dunia tahu bahwa aku wanita mandiri yang tak perlu bergantung pada kebahagiaan orang lain.